Secara umum, setiap jenis bahan padat yang disusun oleh atom-atom selalu mengandung elektron-elektron. Namun demikian, elektron-elektron tersebut ada yang terikat erat pada ikatan atom-atom dan ada juga yang bebas. Elektron dikatakan bebas bila mana elektron tersebut dapat bergerak secara bebas dari satu titik ke titik yang lain di seluruh kristal. Dengan kata lain, elektron bebas didefinisikan sebagai elektron yang dapat bergerak bebas tanpa adanya gaya luar yang mempengaruhi dan memiliki energi potensial sama dengan nol. Elektron yang bersifat demikian disebut elektron bebas. Sedangkan elektron yang tidak dapat bergerak bebas, yaitu elektron yang terikat dalam atom maupun ikatan antar atom, disebut elektron terikat. Struktur ikatan pada bahan logam memungkinkan zat pada jenis ini mengandung elektron bebas. Sedangkan bahan bukan logam lainnya, yaitu bahan-bahan yang mempunyai ikatan ionik atau kovalen, tidak memiliki elektron bebas. Dengan adanya elektron bebas ini, logam mempunyai sifat-sifat yang khas, antara lain merupakan penghantar listrik dan penghantar panas yang baik, serta permukaannya mengkilat atau memiliki sifat pantulnya yang baik. Elektron bebas atau lebih tepatnya pasangan elektron bebas adalah elektron-elektron milik atom pusat yang tak berikatan. Di dalam elektron ada yang namanya elektron bebas. Elektron bebas adalah elektron-elektron yang bergerak bebas meninggalkan karena sudah terlepas dari ikatan atom. Selain itu, di dalam ruang antar atom yang jaraknya berdekatan, elektron bebas dapat mengambang. Kita ambil contoh pembentukan ikatan kimia pada senyawa H2O dan NH3. Pada senyawa H2O, atom O sebagai atom pusat dan dua buah atom H sebagai atom-atom yang berikatan. Setelah atom O mencapai oktet dengan dua atom H atau yang mencapai duplet, atom O masih memiliki dua pasangan elektron bebas. Pada senyawa NH3, atom N sebagai atom pusat dan tiga buah atom H sebagai atom-atom yang berikatan. Setelah atom N mencapai oktet dengan tiga atom H yang mencapai duplet, atom N masih memiliki satu pasangan elektron bebas. Untuk memperbaiki kegagalan model elektron bebas klasik dalam menelaah sifat listrik dan magnet bahan, ditawarkan model elektron bebas yang terkuantisasi. Model ini menggunakan prinsip kuantisasi energi elektron dan prinsip eksklusi Pauli untuk elektron yang melibatkan distribusi Fermi-Dirac. Model elektron bebas di mana pengaruh dari semua elektron bebas yang lain dan semua ion positif direpresentasikan oleh potensial V sama dengan 0, sehingga gaya yang bekerja pada elektron juga sama dengan 0. Secara kuantum mengambil persamaan Schrödinger. Gejala fisis yang diprediksi oleh model elektron bebas ternyata ada yang menyimpang dari data pengamatan. Kelemahan ini telah dikemukakan secara singkat dalam masing-masing bahasannya, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu konduktivitas listrik yang hanya bergantung pada konsentrasi elektron, padahal fakta menunjukkan bahwa logam divalen seperti Be, Cd, dan bahkan logam trivalen seperti Al dan Ln memiliki konduktivitas lebih rendah daripada logam monovalen seperti Cu, Ag, dan Au, meskipun konsentrasi elektronnya lebih banyak. Kedua, yaitu koefisien Hall selalu berharga negatif, padahal beberapa logam menunjukkan konstanta Hall bernilai positif seperti Be, Zn, dan Cd. Permukaan Fermi mempunyai simetri bola, padahal pengukuran kadang-kadang menunjukkan permukaan Fermi berbentuk non-simetri bola. Model elektron bebas mengandaikan elektron berada dalam kotak potensial sederhana Vx yang sama untuk seluruh logam. Biasanya Vx sama dengan 0 dan hanya pada permukaan batas ada potensial penghalang yang menghindarkan semua elektron bebas untuk meninggalkan permukaan logam. Dengan pengandaian ini, maka interaksi antara elektron dan ion dianggap sebagai benturan mekanis elastik. Tidak ada interaksi listrik antara ion dan elektron, karena interaksi ini telah termaksud dalam potensial Vx tetap berada di atas.
pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui apa pengertian elektron, apa itu model elektron bebas terkuantisasi, dan apa saja model elektron bebas lainnya. Di sini kita akan mengetahui apa perbedaan model elektron bebas terkuantisasi dengan model elektron bebas lainnya. Yang pertama, kristal logam digambarkan sebagai superposisi dari jajaran gugus ion positif, di mana akan membentuk kisi kristal, dan elektron yang bebas bergerak dalam volume kristal. Yang kedua, kumpulan elektron bebas itu memiliki kaidah-kaidah dasar fisika kuantum, yaitu mengenai kuantisasi energi elektron bebas dan larangan Pauli, yang secara menyatu dirangkum dalam ungkapan untuk rapat elektron persatuan volume sebagai fungsi dan energi elektron. Nah, yang ketiga, pengaruh medan yang berasal dari jajaran ion positif diabaikan. Energi kinetik elektron bebas sangat besar apabila dibandingkan dengan energi potensial yang diperoleh dari jajaran ion positif. Dan yang keempat, pada permukaan batas antara logam dan vakum yang mengelilinginya terdapat suatu potensial penghalang yang harus diloncati elektron bebas pada T sama dengan 0 Kelvin, di mana energi itu E kali V, ya, untuk dapat meninggalkan permukaan batas logam. Kesimpulan, model elektron bebas terkuantisasi mempunyai struktur sama dengan model elektron bebas klasik, namun ditambah menggunakan prinsip kuantisasi energi elektron bebas dan prinsip eksklusi Pauli untuk elektron yang melibatkan distribusi Fermi Dirac. Pada model ini potensial dari gugus ion diabaikan, V sama dengan 0. Demikianlah presentasi kami mengenai model elektron bebas terkuantisasi. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan kata dan materi, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.